Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan menjadi bodoh. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Amsal 9 ayat 6. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menegur dengan keras. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebagai orang percaya mungkin kita tersinggung kalau dikatakan orang bodoh. Tetapi kenyataannya memang tidak sedikit orang Kristen yang demikian. Menurut pandangan orang banyak, kata bodoh berarti tidak mudah memahami, tidak berpengetahuan, pendidikan rendah, atau tidak pernah mengecap bangku sekolah. Sedangkan lawan katanya adalah pintar. Maksud dari ayat tersebut di atas sama sekali tidak menyinggung seberapa tinggi tingkat pendidikan atau kecerdasan seseorang, tetapi menggambarkan tentang keadaan di saat seseorang tidak menyadari sesuatu hal sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini lebih menekankan pada kualitas hidup seseorang. Dalam menjalani hidup ini kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ketika kita membuat pilihan yang benar, berarti kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Kalau kita sudah tahu bahwa hal itu salah, berdampak buruk, merugikan, dan bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi masih saja kita perbuat, inilah yang disebut kebodohan atau tindakan bodoh karena kita telah salah melangkah. Dan jika kita tidak segera menyadarinya dan terus saja melakukan kebodohan, kita ini disebut sebagai orang yang bebal. Sebab hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Amsal 12 ayat 23. Firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita supaya kita tidak berlaku bodoh. Karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang baik bagi anaknya. Masa depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Hidup yang diberkati, keberhasilan bukan kegagalan, rumah tangga yang bahagia bukan berantakan. Tetapi seringkali rencana Tuhan kita gagalkan melalui perbuatan-perbuatan bodoh kita. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa yang diperdaya oleh iblis akibat dari kebodohannya. Mereka harus menanggung akibat-akibat dari ketidaktaatannya. Selama masih bersandar pada pengertian sendiri, hidup dalam daging dan tidak tunduk pada pimpinan Roh Kudus, kita disebut sebagai orang bodoh. Haleluya, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.